Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatul Mardiana, NIM 122041930065 dari kelas TMT 5D. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas struktur aljabar ring yang diampu oleh Bapak Ziki Ari Mubarak. Nah, kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu ideal prima, kemudian ada ideal maksimal, dan yang terakhir yaitu ring polinomial. Yang pertama yaitu kita masuk ke ideal prima. Definisinya, misalkan R suatu ring komutatif dan I suatu ideal dalam R, maka I disebut ideal prima jika dan hanya jika setiap A B elemen R, jika A B elemen I, maka A elemen I dan B elemen I. Jadi kalau A B-nya itu elemen dari R, kemudian A B-nya juga elemen dari I, maka A itu elemen dari I dan B juga elemen dari I. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan diberikan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring komutatif dan diketahui N adalah himpunan dengan operasi 7K di mana K elemen Z dengan N adalah ideal dari Z. Nah, apakah N merupakan ideal prima dari Z? Nah, mari kita bahas. Sesuai dengan definisi, kita misalkan 14 adalah elemen dari N. Nah, 14 itu kita bisa memperoleh dari 7 dikalikan 2. Nah, di sini N-nya itu kan 7K. 7K itu apa? Jadi 7K itu merupakan kelipatan dari 7. Maka 7 termasuk elemen dari N. Atau 2 bukan elemen dari N, karena 2 kan bukan merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya ada 21. 21 itu kita bisa memperoleh dari perkalian 7 dikalikan 3. Di mana 7 itu elemen dari N, ataupun 3 bukan elemen dari N. Nah, karena setiap A B elemen N atau B elemen N, sehingga N adalah ideal prima dari Z. Jadi, untuk bisa dikatakan ideal prima itu salah satu dari dua bilangan, kan 14 itu diperoleh dari 7 kali 2. Nah, salah satu dari dua bilangan itu harus merupakan suatu elemen dari himpunan tersebut. Seperti misalkan yang 14, 7 kan merupakan elemen dari himpunan N. Nah, kalau 21, 7 juga merupakan elemen dari himpunan N. Maka N adalah ideal prima dari Z. Selanjutnya, ini ada contoh yang kedua, yaitu misalkan diberikan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui M adalah himpunan 6K, di mana K elemen Z dengan M adalah ideal dari Z. Apakah M merupakan ideal prima dari Z? Nah, mari kita bahas. Sesuai dengan definisi yang awal tadi, kita misalkan 6 elemen M. Nah, di mana M-nya itu 6K, berarti M-nya itu merupakan kelipatan dari 6. Kita bisa memperoleh 6 di sini itu dari 6 dikalikan 1. Yang mana 6 merupakan elemen M, karena kan 6 merupakan kelipatan 6K ya. Akan tetapi 1 bukan merupakan elemen M. Selanjutnya ada 12. 12 merupakan elemen M, yang mana kita bisa memperoleh 12 dari 6 dikalikan 2. Nah, 6 merupakan elemen dari M, ataupun 2 bukan merupakan elemen dari M. Karena 2 kan bukan merupakan kelipatan dari 6. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan dengan contoh yang pertama tadi. Di sini kan 12. 12 itu kita bisa memperolehnya 6 dikalikan 2. Nah, di sisi lain kita bisa memperoleh 12 itu dengan perkalian yang berbeda, yaitu 3 dikalikan 4. Sedangkan di sini kan M-nya kan 6K, kelipatan 6. Nah, di sini
kita mengambilnya 3 kalikan 4, hasilnya kan 12. Namun 3 itu bukan elemen dari M, ataupun 4 juga bukan merupakan elemen dari M. Nah, karena ada 12 elemen M, 12 bukan elemen M, yaitu 3 bukan elemen M atau 4 bukan elemen M, maka M bukan ideal prima dari Z. Kan tadi bisa dikatakan ideal prima itu jika salah satu dari faktor bilangannya itu merupakan elemen dari himpunan tersebut ataupun keduanya merupakan elemen dari himpunan tersebut. Nah, di sini ada 12 yang kedua bilangannya itu bukan merupakan elemen dari himpunan M. Sedangkan kan di sini 12 punya 6 elemen M. Nah, untuk bisa dikatakan ideal prima itu kan harus semua bilangan ataupun misalkan 12 itu angka berapapun kalau dikalikan 12 itu harus salah satunya kelipatan 6. Nah, di sini kan 3 sama 4 bukan kelipatan 6. Maka M bukan ideal prima dari Z. Ini yang bukan contoh ideal prima. Selanjutnya kita masuk ke ideal maksimal. Yang pertama yaitu definisi. Misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dari R, maka I disebut ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya kecuali I itu sendiri dan R. Jadi kan di sini R itu ring komutatif dan I adalah ideal dari R. Nah, I itu bisa dikatakan ideal maksimal itu kalau I itu hanya termuat dalam satu ideal, nggak ada ideal lain kecuali ideal I itu sendiri dan juga ideal dari R. Langsung saja kita masuk ke contoh ya. Contohnya, misalkan diberikan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui N adalah himpunan dengan operasi 7K yang mana K elemen Z dengan N adalah ideal dari Z. Nah, apakah N merupakan ideal maksimal dari Z? Mari kita bahas. N itu merupakan ideal maksimal dari Z karena N tidak termuat di ideal lain kecuali pada N itu sendiri dan Z. Soal ini kan tadi sudah kita bahas di contoh soal ideal prima. Nah, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa N merupakan ideal maksimal. Kenapa? Kita kembali lagi ya. Nah, soalnya kan tadi sama ya, sama yang soal ini. Nah, di sini himpunan N ini hanya merupakan ideal prima dari Z dan juga ideal dari N itu sendiri. Maka termasuk ke dalam ideal maksimal. Nggak ada ideal lain yang bisa memuat himpunan N. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu misalkan diberikan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui M adalah himpunan dengan operasi 6K di mana K elemen Z dengan M adalah ideal dari Z. Apakah M merupakan ideal maksimal dari Z? Nah, ini kan soalnya sama dengan yang ideal prima yang tadi, yang non contoh tadi. Nah, daripada kita kembali lagi, langsung saja kita buktikan. Kalau secara gamblangnya dilihat dari yang soal tadi itu diperoleh N bukan merupakan ideal maksimal. Kenapa? Nah, mari kita buktikan. Di sini kan M itu 6K, yang artinya kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 itu anggotanya negatif 6, 0, 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita misalkan G, yang mana G merupakan kelipatan dari 2, anggotanya
negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Kemudian ada H, yang mana H merupakan kelipatan dari 3, yang anggotanya negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di sini kan M itu kelipatan 6. Akan tetapi kelipatan 6 di sini juga termuat di himpunan lain atau di ideal lain. Di sini ada negatif 6. Negatif 6 ada di G, ada di H. Kemudian 0 ada di G, ada di H. Kemudian 6 di sini ada, di sini ada. 12 juga demikian, begitu juga dengan 18. Nah, karena M itu ada di himpunan lain atau di ideal lain, maka M bukan termasuk ideal maksimal. Itu untuk ideal maksimal. Selanjutnya kita masuk ke ring polinomial. Definisinya, misalkan R adalah suatu ring komutatif, maka suatu polinomial Px dalam X atas ring R adalah suatu polinom dengan koefisien di R yang dinyatakan dalam bentuk Px sama dengan sigma n dengan I sama dengan 0, AI X pangkat I sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X tambah 2 ditambah bla 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 hingga ditambah AN X pangkat N, di mana AI elemen R. Nah, di sini ada derajat polinom. Polinomial Px berderajat N jika N adalah bilangan bulat terbesar dari pangkat Px. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan Px itu sama dengan 2 ditambah 3x ditambah 4x kuadrat, maka Px itu berderajat 2. Kan derajat polinomial itu diperoleh dari derajat terbesarnya dari suatu polinomial. Px kan di sini ada 2. 2 itu derajatnya 0 karena dia tidak mempunyai koefisien. Kemudian 3x itu pangkatnya 1. Kemudian karena di sini x-nya pangkat 1. Selanjutnya 4x kuadrat itu pangkatnya 2, derajatnya 2 karena x-nya pangkat 2. Maka yang terbesar ada 2, maka Px berderajat 2. Selanjutnya ada polinomial monik. Misalkan Rx suatu polinom dengan U adalah suatu elemen satuan atau elemen identitas perkalian. Jika AN sama dengan U, maka Rx dikatakan polinomial monik. Contohnya, Px sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1. Maka Px dikatakan polinomial monik. Dan yang terakhir yaitu operasi pada ring polinom. Langsung saja masuk ke contoh. Misal diberikan Z5X adalah ring polinom dengan koefisien bilangan bulat modulo 5, yang mana diketahui Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x, dan Qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, kemudian tentukan yang pertama Px ditambah Qx. Jadi Px ini ditambah Qx. Kan ini yang pangkat 4 nggak ada, jadi langsung 2x pangkat 4, kemudian yang pangkat 3, 4x pangkat 3 tambah 4x pangkat 3 kan 8x pangkat 3. Nah, karena modulo 5, jadi hasilnya 3x pangkat 3. Kemudian di sini x kuadrat ditambah 2x kuadrat, hasilnya 3x kuadrat. Kemudian 3x kuadrat nggak ada pasangannya, jadi langsung 3x kuadrat. Dan yang kedua yaitu Px dikalikan Qx. Jadi 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 3x dikalikan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Hasilnya ketemu 3x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.